Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Sebenarnya kalau misalkan kalian sadar ya, kedua HP ini tuh si Redmi 10 dan Redmi 10C memiliki perbedaan harga yang tipis-tipis nih. Bahkan varian terendahnya aja dari si Redmi 10 itu setara dengan harga dari varian tertingginya si Redmi 10C. Jadi ini sebenarnya sangat membingungkan buat kita semua. Mana yang lebih worth it? Redmi 10 atau Redmi 10C? So di video kali ini kita akan ngebahas dan nge-compare kedua HP ini. So daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go. Sebelumnya secara spesifikasi, kalau kita lihat dari kedua HP itu jelas pemenangnya adalah si Redmi 10. Kita bisa lihat dari segi desainnya terlebih dahulu aja. Kalau dari segi desain, saya pribadi jelas pilih Redmi 10. Jujur li, karena memang desain dari Redmi 10 ini terkesan klasik dan terlihat premium. Berbeda dengan Redmi 10C yang kelihatannya itu terlalu rame gitu loh. Apalagi ditambah dengan ukuran BAM kameranya yang cukup lumayan besar kalau kita lihat. Dari segi dimensinya pun juga si Redmi 10C terlihat sangat besar di tangan. Jadi bagi saya yang suka HP dengan desain compact, ya jelas saya pilih si Redmi 10 ini. Begitu juga feel saat menggenggam si Redmi 10, jauh lebih enak karena permukaan si Redmi 10 ini terkesan polos gitu loh. Dengan materialnya doff, jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Ya sebenarnya Redmi 10C juga bermaterial doff ya. Cuman di sini Redmi 10C ada garis-garis yang agak kerasa nih kalau misalnya kita memegang bagian belakang dari si Redmi 10C ini. Buat kelengkapan port di sini sangatlah lengkap guys ya dari kedua HP ini. Keduanya memiliki lubang USB Type-C, terus juga jack 3,5 mm, slot SIM card yang triple slot, terus juga volume up and down, dan juga ada sensor fingerprint. Cuma yang membedakan di sini sensor fingerprintnya dari Redmi 10 udah side mounted menyatu dengan tombol power. Sementara si Redmi 10C masih ada di bagian belakang dari HP-nya. Terus juga si Redmi 10 udah pakai teknologi dual stereo speaker. Sama satu lagi nih, si Xiaomi menghilangkan ear blaster di Redmi 10C. Nggak sampai di sini, perbedaan yang paling kerasa adalah dari segi layarnya juga nih. Buat desain layarnya di sini sudah terlihat sangatlah berbeda. Si Redmi 10 sudah menggunakan desain yang kekinian dengan desainnya yaitu dot not display. Sementara si Redmi 10C masih menggunakan water drop display aja. Spesifikasi yang diberikan pun juga di sini bisa dibilang berbeda jauh banget nih. Dari segi ukurannya sendiri, Redmi 10C memiliki ukuran layar yang lebih besar yaitu 6,71 inch. Sementara si Redmi 10 cuma memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch aja. Lalu buat resolusinya, si Redmi 10 ini lebih tinggi nih yaitu Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz serta kerapatan pixel yaitu 405 ppi. Sementara itu si Redmi 10C masih pakai resolusi SD Plus dengan refresh rate 60Hz aja, dan untuk kerapatan pixelnya cuma 268 ppi aja. Jadi kalau dilihat dari spesifikasinya jelas ya si Redmi 10 lebih unggul ketimbang Redmi 10C. Dan saat penggunaan sehari-hari pun juga ya Redmi 10 memang lebih nyaman digunakan sih ya, berkat resolusinya yang cukup tinggi yaitu Full HD Plus dengan dukungan refresh rate 90Hz. Nah, cuman lain cerita kalau dari segi SoC nih. Untuk SoC-nya sendiri kedua HP ini tuh sangatlah bersaing banget loh ya. Walaupun memang kedua HP ini menggunakan SoC yang berbeda, bahkan berbeda kubu. Yang satu dari kubu MediaTek dan yang satu dari Snapdragon. Walaupun demikian, memang si SoC Snapdragon 680 ini nggak sebanding dengan si Redmi 10 yang menggunakan MediaTek Helio G88 kalau kita ukur dari segi performa. Nah, kalau buat ngegame sih ya memang jujur li saya lebih nyaman di Helio G88 karena FPS yang didapat di sini terlihat mendapatkan FPS yang jauh lebih stabil ketimbang Snapdragon 680. Dan juga HP yang menggunakan SoC MediaTek pastinya mendapatkan settingan grafik yang udah memadai di setiap game seperti game PUBG Mobile dan juga game Mobile Legends. Ke-unlock semua tuh dalam artian buat settingan grafiknya. Berbeda kalau misalnya kita pakai Snapdragon 680 karena ini adalah SoC yang umurnya itu masih baru-baru banget. Jadi masih menunggu updatean dari developer.
karena untuk membuka beberapa settingan di game tertentu seperti PUBG Mobile atau enggak game Mobile Legend. Nah, yang uniknya di sini kalau misalnya kita lihat memang dari segi performa Helio G88 lebih unggul lah ya dan lebih tangguh. Tapi lain cerita kalau dari segi suhu alias temperatur nih. Selama saya ngegame si Redmi 10C ini terasa adem banget ketimbang si Redmi 10. Nah, mungkin hal ini terjadi karena pabrikasi pada nanometer prosesor. Kita tahu sendirilah bahwa Snapdragon 680 menggunakan pabrikasi 6 nanometer, yang dimana ini lebih kecil dari si Helio G88 yang masih pakai pabrikasi 12 nanometer. Jadi jelas buat efisiensi daya si Redmi 10C lebih unggul ketimbang si Redmi 10. Hal ini juga berdampak ke masalah kapasitas baterai nih ya. Kedua HP ini memiliki kapasitas yang sama yaitu 5000 mAh dengan dukungan fast chargingnya pun juga sama-sama 18 watt. Nah, buat screen on time-nya sendiri jujur li memang jauh lebih irit di Redmi 10C karena kombinasi si pabrikasi 6 nanometer dan juga layarnya cuma 720p aja buat resolusinya. Dan di sini saya pakai Redmi 10C itu bener-bener irit banget buat kapasitas baterainya. Buat pemakaian normal aja di sini bisa bertahan hingga 10 sampai 11 jam loh guys. Itu bener-bener irit banget kalau menurut saya. Berbeda dengan si Redmi 10, buat screen on time-nya itu cuma bisa bertahan 7 sampai 8 jam aja. Ya, karena resolusinya yang cukup tinggi yaitu Full HD+, refresh rate 90Hz, serta buat SoC-nya masih pakai pabrikasi 12 nanometer. Yap, itu dia fungsinya pabrikasi pada prosesor. Semakin kecil nanometer pada prosesor, maka akan semakin lebih efisien. Dayanya pun juga bakalan lebih optimal. Lalu dari sektor kamera di sini ada yang cukup lumayan beda drastis nih ya. Di sini dari konfigurasinya sudah sangat terlihat. Si Redmi 10 memiliki konfigurasi quad kamera dengan kamera utamanya beresolusi 50MP, 8MP untuk lensa ultrawide, 2MP untuk lensa makro, serta 2MP untuk kamera depth. Sementara itu si Redmi 10C buat kamera utamanya beresolusi 50MP dan 2MP untuk kamera depth. Buat hasil fotonya sih jujur li kedua HP ini tuh hampir sama ya guys ya kalau misalnya kita lihat. Dan uniknya kalau penilaian saya pribadi sih saya entah kenapa lebih pilih si Redmi 10C ini buat hasil kameranya. Soalnya buat dynamic range-nya di sini sangatlah luas, warnanya juga kelihatan natural, nggak terlalu over. Detailnya pun juga masih mendapatkan detail yang sangat bagus. Berbeda dengan si Redmi 10 yang detailnya itu agak sedikit ngeblur-ngeblur gitu. Ya nggak detail-detail banget lah istilahnya. Ya, mungkin hal ini lagi-lagi dibantu dengan SoC-nya karena kita tahu sendiri lah, SoC dari Snapdragon itu bisa membantu dari kualitas segi gambar alias foto. Jadi image processing pada SoC Snapdragon itu bisa dibilang jauh lebih baik dari si MediaTek. Namun kalau misalnya kalian punya pendapat lain buat hasil kamera dari kedua HP ini bisa langsung tulis di kolom komentar ya guys ya, karena kolom komentar terbuka untuk kalian. Kesimpulannya, jadi lebih worth it yang mana? Redmi 10C atau Redmi 10? Jujur li kalau saya pribadi sih ya, kalau misalkan kita lihat dari segi harga buat varian yang 4/64 kita bisa mendapatkan si Redmi 10. Kalau menurut saya lebih pilih si Redmi 10 aja deh guys ya. Cuman buat kalian nih yang ngincer storage besar, ya mungkin kalian bisa pilih si Redmi 10C karena di harga yang sama di sekitaran 2 jutaan pas kalian bisa mendapatkan SoC yang gahar dan juga storage yang besar. Ya menurut saya kedua HP itu sama-sama worth it sebenarnya, tinggal kebutuhannya aja. Kalau misalnya kalian suka dengan desain HP yang elegan, terus juga layarnya yang udah kekinian banget, resolusinya pun juga lebih tinggi, ya jawabannya memang si Redmi 10. Namun buat kalian yang suka performanya yang kencang, terus juga untuk storage-nya yang besar dan baterainya yang irit, ya jawaban yang paling tepat adalah Redmi 10C. Semuanya itu kembali lagi ke kalian nih guys ya. Atau mungkin kalian punya referensi HP lainnya bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Snaptekno. Jika teman-teman pengen teman-teman kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya and goodbye.